Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Indonesia dihebohkan dengan ramalan tentang Satrio Piningit yang akan memimpin Indonesia. Dalam ramalan itu, Indonesia akan memperoleh kemakmuran atau puncak kejayaan setelah dipimpin dengan inisial nama Notonegoro. Orang-orang yang akan memimpin dengan inisial tersebut digambarkan sebagai Satrio Piningit. Sosok yang meramalkan keadaan Indonesia adalah Jayabaya, dengan banyak ramalan yang terbukti. Jayabaya atau Joyoboyo adalah seorang raja dari kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 sampai dengan 1157. Selain menjadi seorang raja, Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang jangga yang karya-karyanya bernuansa filosofis dan mistik. Ramalan-ramalan Prabu Jayabaya yang telah terbukti antara lain: Murcane Sabdopalon Noyo Genggong. Noyo Genggong dan Sabdopalon adalah nama abdi dalam atau pembantu di kerajaan Majapahit. Murca atau Murco berarti musnah, yang artinya Jayabaya telah memprediksi runtuhnya Majapahit seiring hilangnya Noyo Genggong dan Sabdopalon. Semut ireng anak-anak sapi atau semut hitam beranak sapi, yang ditafsirkan bangsa Belanda, orang kulit putih, datang menjajah bangsa Indonesia, orang kulit hitam, karena Belanda yang berkulit putih menjajah Indonesia selama 350 tahun. Kepu nyabrang kali atau kerbau menyeberang sungai, yang ditafsirkan Belanda sudah puas mengeruk kekayaan kita lalu pergi meninggalkan Indonesia. Walaupun mereka pergi karena kalah perang yang membuat mereka harus pergi dari Indonesia. Kejajah seumur jagung karo wong cebol kepalang, atau dijajah seumur jagung oleh orang cebol, yang diartikan Indonesia dijajah oleh Jepang yang hanya berlangsung 3,5 tahun. Pitik tarung sak kandang, atau ayam bertarung dalam satu kandang, yang ditafsirkan perang saudara pasca peristiwa gerakan 30 September 1965 Partai Komunis Indonesia, atau disingkat dengan G30 SPKI. Kodo ijo ongkang-ongkang atau kata hijau duduk ongkang-ongkang kaki di panggung kekuasaan. Warna hijau identik dengan seragam militer, sehingga kemudian diterjemahkan militer berkuasa di era Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Tikus piti anoto baris atau tikus-tikus berbaris, yang kemudian ditafsirkan barisan rakyat dan mahasiswa melengsarkan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei tahun 1998 melalui gerakan reformasi. Menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai... Ramalan Jayabaya tentang orang yang akan membawa Indonesia pada kemakmuran memang sudah ada sejak lama. Hal ini karena Jayabaya memerintah kerajaan Kediri sekitar tahun 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Notonegoro sendiri bukanlah nama seseorang, melainkan gabungan dari beberapa pemimpin yang sukses memimpin Indonesia. Sampai saat ini Indonesia telah dipimpin oleh 7 orang setelah kemerdekaan. Orang-orang yang telah memimpin Indonesia dengan ciri-ciri Notonegoro adalah sebagai berikut ini. No, dikaitkan dengan Soekarno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1945 sampai dengan 1967. Beliau yang lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901 ini disebut-sebut sebagai Satrio Kinunjoro Marbowiseso. To diartikan sebagai Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia yang memimpin sejak tahun 1967 hingga tahun 1998. Beliau adalah Satrio Muktiwibowo Kesandung Kesampar. No yang ketiga ditafsirkan sebagai Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-6. Siklus ini kembali lagi ke awal kata Notonegoro,
SBY adalah Satrio Piningit Hamboyong Pambukaning Gapuro. Ramalan Jayabaya tidak memasukkan nama Presiden ketiga Republik Indonesia, yaitu B.J. Habibie yang memerintah tahun 1998 sampai dengan 1999. Presiden keempat Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang memerintah tahun 1999 sampai dengan 2001. Dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang memerintah tahun 2001 sampai dengan 2004. Dari lamanya pemimpin Indonesia yang termasuk dalam Notonegoro, mungkin lama jabatannya haruslah lebih dari 5 tahun atau 1 periode. Maka dari itu, ketika presiden tersebut dianggap sebagai bunga-bunga transisi, karena pada pengejaan kata Notonegoro yang memiliki 2 penggalan kata, yaitu Noto dan Negoro, yang berarti menata negara. Maka dari itu setelah Presiden Soekarno dan Soeharto yang telah melengkapi kata Noto, kemudian memiliki presiden yang tidak lengkap menjabat selama 5 tahun. Mereka itulah yang dianggap sebagai jarak pemenggalan kata dari Noto dan Nogoro. Lalu bagaimana dengan Joko Widodo yang tidak memiliki nama yang berkaitan dengan Notonegoro? Setelah ditelusuri ternyata Joko Widodo memiliki nama Mulyono ketika ia masih kecil. Berarti Joko Widodo dapat dihitung masuk ke dalam kata No, seperti nama Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah inisial No, tentu kata selanjutnya adalah Go atau Ga yang diramalkan akan memimpin Indonesia. Adapun nama dengan kata Go atau Ga yaitu Ganjar Pranowo dan juga Sandiaga Uno. Karena dari hasil survei indikator politik yaitu tanggal 16 sampai dengan 18 Mei tahun 2020, Ganjar Pranowo memiliki 11,8%, berada di urutan kedua elektabilitas tertinggi setelah Prabowo Subianto yang berjumlah 14,1%, menyusul Anies Baswedan 10,4%. Ridwan Kamil 7,7%, dan Sandiaga Uno 6,0%. Selain nama-nama tersebut, ada pula mantan Panglima Angkatan Darat yang juga memiliki peluang maju dalam Pilpres 2024. Dia adalah Jenderal Gatot Nurmantio yang dapat masuk dalam ramalan Jayabaya karena memiliki kata Ga dalam namanya. Peluang mereka yang memiliki potongan kata Ga dan Go cukup besar, mengingat bagaimana sepak terjang mereka, di mana Sandiaga Uno adalah calon wakil presiden tahun 2019 sampai dengan 2024 yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Walaupun kala itu dia kalah suara melawan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, namun saat ini dia diangkat menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini merupakan langkah besar untuk membuktikan bagaimana kinerjanya dalam pemerintahan. Selain itu, dia juga pengusaha yang sukses dengan usianya yang tergolong masih muda. Selanjutnya Ganjar Pranowo yang merupakan gubernur yang menjabat selama 2 periode dan memiliki peluang maju ke Pilpres 2024 karena masa jabatannya yang selesai tahun 2023. Memiliki kemampuan kepemimpinan yang tegas namun memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat. Ganjar Pranowo memberikan banyak perubahan positif ke Jawa Tengah, membuat Ganjar Pranowo mengantongi banyak prestasi mengagumkan sebagai seorang gubernur. Tentu saja membuatnya cocok untuk dijadikan sebagai sosok inspiratif, terutama untuk kalian yang ingin terjun ke dunia politik atau pemerintahan. Dan terakhir yang masuk radar ramalan Jayabaya adalah Gatot Nurmantio, yang merupakan seorang jenderal yang dikenal tegas dalam kepemimpinannya. Dalam dunia militer dia telah banyak mendapat penghargaan saat dia memimpin. Walaupun prestasi kepemimpinan dalam militer bukan berarti tidak dapat memimpin pemerintahan. Karena kita telah berkali-kali memiliki pemimpin dari militer yang membuat Indonesia dapat dikenal dunia. Gatot Nurmantio mulai dikenal banyak orang karena ketegasannya menyikapi isu tentang PKI yang merupakan partai terlarang di Republik Indonesia. Hal ini tentu mendapat banyak dukungan dari masyarakat karena banyak masyarakat yang tidak mau PKI bangkit lagi di Indonesia. Akankah ramalan Jayabaya akan kembali terbukti dengan munculnya nama-nama yang berpeluang memimpin Indonesia dengan ciri-ciri ramalan tersebut? Kita hanya bisa berharap agar negara yang kita cintai menjadi negara yang maju. Walaupun tanpa ramalan, semua akan tetap berjalan pada takdir yang ditentukan. Dan janganlah kita mempercayai ramalan, karena hal tersebut termasuk ke dalam perbuatan menyekutukan Allah. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.